Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Najibah dengan nomor NPM 2018150500602 akan menjelaskan materi konseling populasi khusus tentang kajian klien penyakit kronis asma. Pengertian penyakit asma. Asma merupakan suatu penyakit serius kronis yang memberikan beban terhadap pasien, keluarga pasien, maupun masyarakat. Penyakit asma ini merupakan penyakit heterogen, biasanya ditandai dengan inflamasi saluran nafas kronik. Gejala yang terjadi pada gejala-gejala pernapasan diantaranya wheezing, nafas pendek, dada terasa berat, dan batuk yang intensitasnya bervariasi pada setiap waktu bersamaan dengan keterbatasan aliran ekspirasi udara pernapasan. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan atau penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti batuk-batuk, dada terasa nyeri, dan mengi. Penyakit asma ini bisa diderita oleh semua golongan, baik muda maupun tua. Nah, bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih sensitif dibandingkan dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kondisi ini. Apa saja sih faktor penyebab penyakit asma ini? Sebenarnya hingga saat ini belum ditemukan secara pasti apa penyebab penyakit asma. Namun, penyakit asma dapat dipicu melalui debu, asap rokok, binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Asma juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Ini ada gejala penyakit asma. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa seseorang bisa terkena penyakit asma baik tua maupun muda. Nah, seseorang yang mengalami penyakit asma dapat merasakan gejala seperti sesak dada atau nafasnya sulit, batuk terutama pada malam hari atau pada dini hari di waktu-waktu tertentu, dan yang terakhir mengi. Mengi ini merupakan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Deskripsi narasumber. Klien berinisial FN lahir di Jakarta pada tanggal 19 November 1999. Kini FN berusia 22 tahun dan berprofesi sebagai mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta, jurusan kesehatan. FN memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi dan badan yang sedikit lebih berisi. FN juga berasal dari keluarga yang cukup berada dan memiliki satu orang adik dari dua bersaudara. FN memiliki hobi menyanyi dan cita-cita sebagai dokter. Latar belakang klien. FN mengalami penyakit asma saat berusia 15 tahun. Saat itu FN sedang duduk di bangku kelas 1 SMA. Awalnya FN merasakan batuk dan sesak nafas di dada. Akhirnya FN memeriksakan diri ke dokter, kemudian didiagnosa mengidap penyakit asma. Penyakit asma yang diderita oleh FN belum dikatakan sangat parah. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan FN mengalami penyakit asma ini adalah faktor genetik atau keturunan yang berasal dari ibu. Penyakit asma yang diderita FN akhir-akhir ini sering kambuh dikarenakan FN sedang mengalami kuliah di semester 7 yang kesibukannya lebih tinggi dibandingkan semester-semester sebelumnya. Nah, biasanya jika penyakit asma yang diderita oleh FN ini kambuh, FN hanya perlu meminum obat kemudian beristirahat. Namun, beberapa bulan yang lalu saat FN kembali mengalami penyakit asma ini dan memeriksanya ke dokter, obat yang diberikan oleh dua dokter dalam klinik yang berbeda tidak cocok. Kemudian
FN kembali memeriksanya di klinik yang ketiga. Pengobatan pertama yang diberikan oleh dokter di klinik ketiga ini yaitu melalui uap, kemudian baru diberikan obat minumnya. FN mengaku bahwa penyakit asmanya ini sedikit mengganggu aktivitasnya. FN sempat khawatir jika nanti tidak memiliki pekerjaan yang disebabkan karena dia memiliki penyakit asma. Dan FN juga tidak mau jika penyakitnya ini diturunkan kembali kepada anaknya kelak. Dan permasalahan yang sering muncul akibat penyakit asma ini yang pertama ada masalah psikologis seperti cemas, khawatir atau bahkan depresi. Yang kedua ada menurunnya performa belajar seperti di sekolah, di kampus, atau di tempat pekerjaan. Yang ketiga ada tubuh jadi sering cepat lelah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada sering capek ketika naik turun tangga. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan narasumber. Dalam kasus ini narasumber berinisial FN membutuhkan pola pikir yang positif, kemudian pola hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir ada dukungan keluarga. Yang selanjutnya ada potensi yang dapat dikembangkan. Dalam hal ini, potensi yang dapat dikembangkan dalam diri klien yakni dapat dilihat dari latar belakang klien yang memiliki hobi menyanyi. Klien dapat mengembangkan hobi menyanyi tersebut sekaligus melatih sistem pernapasan paru-parunya. Nah, di samping mendalami hobinya, klien juga dapat mengejar cita-cita sebagai seorang dokter yang tentu saja sangat memperhatikan kesehatan dirinya. Nah, selanjutnya layanan BK yang dapat diberikan kepada narasumber. Yang pertama ada konseling individu, kemudian layanan informasi, layanan religiulitas, konseling kelompok, konseling keluarga, dan yang terakhir ada layanan kesehatan fisik. Konseling individu merupakan upaya konselor dalam membantu klien secara individual dengan mengutamakan hubungan antara konselor dengan klien yang bernuansa emosional sehingga besar kepercayaan yang ditaruh klien terhadap konselor. Layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi kesehatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Selanjutnya ada konseling religiulitas. Konseling religiulitas ini merupakan proses pemberian bantuan konselor kepada klien secara terus-menerus dan sistematis agar individu bisa hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berusaha menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan yang dialami melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian konseling keluarga. Konseling keluarga merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus yang melibatkan anggota keluarga. Nah, yang terakhir ada layanan kesehatan fisik. Pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, dan penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya. Sekian penjelasan materi mengenai konseling populasi khusus tentang kajian klien penyakit kronis asma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.